Bekam untuk kaki bengkak. Praktek perdana Nurma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya teman-teman, kali ini kita akan mencoba praktek ini bekam dengan modelnya model dengan pisau penjaruman atau lancet, dan saya dibantu oleh Ibu Nurma, dan sekarang kita akan memulainya. Siap. Bekam ini dilakukan oleh Nurmahal kepada kliennya. Klien yang parubaya bertanya, apakah kaki yang bengkak boleh dibekam? Sedangkan dipegang saja sakit. Dan jawabnya, titik bekamnya adalah Zahrul Qadam, Sa'ab, dan Al-Itiwa. Menurut Sahih Muslim 4086 dari Asim bin Umar bin Qatadah, dia berkata, Jabir bin Abdullah pernah datang pada keluarga kami. Kebetulan ketika itu ada seorang yang menderita sakit bengkak bernanah atau luka. Lalu Jabir berkata, kamu sakit apa? Ia menjawab, bengkak saya sakit sekali. Ya, ini titik bekamnya, Zahrul Qadam, kemudian titik Sa dan titik Iltiwa. Kebetulan ketika itu ada seorang yang menderita sakit bengkak bernanah atau luka. Lalu Jabir berkata, kamu sakit apa? Ia menjawabnya, bengkak, saya sakit sekali. Jabir berkata, hai pelayan, panggil tukang bekam kemari. Orang yang sakit itu bertanya, ya Abdullah, apa yang akan kamu perintahkan pada tukang bekam itu? Jabir menjawab, saya akan menyuruhnya untuk membekam bengkakmu. Orang sakit itu berkata, demi Allah, dihinggapi lalat atau tersentuh kain najis rasa sakit sekali, apalagi jika dibekam. Ketika Jabir mengetahui bahwa orang yang sakit tersebut enggan untuk dibekam, maka ia pun berkata, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, di antara penyembuhan yang ampuh adalah berbekam, minum madu, atau sudutan dengan panas api. Sabda beliau selanjutnya, tetapi aku tidak suka dengan penyembuhan besi yang dipanasi. Asim berkata, lalu pelayan tersebut datang dengan membawa tukang bekam. Kemudian tukang bekam itu memberikan, dan tukang bekam itu kemudian membekam bagian tubuh yang sakit, sehingga hilanglah sakit yang dideritanya. Menurut hadis Sunan Abi Daud 3359, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam. Ya teman-teman, demikian penjelasan dari hadis tentang bekam. Dan ini adalah praktek berbekam. Sekarang sedang dilakukan pelukaan untuk pengambilan darah atau untuk pembekaman. Teman-teman, menurut Dr. Zaidul Akbar, apabila bengkaknya ini karena asam urat, untuk mencegah pembekakan karena asam urat perlu hati-hati dengan makanan lain seperti nasi putih, tepung, minyak goreng, serta gula. Lokasi titik bekam ini adalah titik daerah kaki dan daerah yang terserang oleh asam urat. Tuh, darahnya dibersihin dulu. Ya teman-teman, asam urat atau dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan gout adalah suatu kondisi medis
di mana terjadi gangguan metabolisme asam urat di dalam tubuh. Akibatnya terjadi peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh. Nah, kristal asam urat yang berlebihan akan menumpuk di jaringan tubuh dan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada persendian atau artritis. Nah, gout yang kronis dalam jangka panjang dapat menyebabkan penumpukan asam urat baik dalam maupun di sekitar persendian, dan pada akhirnya hal ini dapat menurunkan fungsi ginjal hingga membentuk batu ginjal. Nah, gejala asam urat yang umumnya dirasakan oleh penderitanya adalah panas, kemudian warna kemerahan, dan pembengkakan pada sendi yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, persendian yang sering mengalami serangan adalah persendian kecil seperti ibu jari kaki, makanya tadi kita bekam. Kemudian sendi ankle, pergelangan kaki, kemudian bisa jadi lutut, pergelangan tangan, jari tangan, dan siku. Nah, teman-teman, pada serangan akut, penderita gout dapat timbul demam dan nyeri yang hebat pada sendi yang biasanya bertahan berjam-jam sampai seharian. Seiring berjalannya waktu, serangan gout akan timbul lebih sering dan lebih lama. Dan kristal asam urat ini dapat membentuk topi atau penjualan keras, namun tidak nyeri di sekitar sendi, di luar persendian. Nah, topi ini sering ditemukan di sekitar jari tangan, ibu jari kaki. Selain itu dapat ditemukan di daun telinga, kemudian di tendon Achilles, daerah belakang pergelangan kaki, dan pita suara. Dan ini sangat jarang terjadi. Ya teman-teman, ini akhirnya pembekaman hampir berakhir. Darah yang mengandung asam urat itu kita ambil, dan sekarang kita tinggal menyelesaikan untuk mengolesi luka dengan minyak zaitun atau minyak putbut atau minyak habatus sauda. Kemudian setelah itu kita obati dengan betadine. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pengobatan dengan betadine pada luka-luka yang tadi pada saat pembekaman. Ya teman-teman, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat walafiat. Bersama saya Ferry Jayapriyana dari Ferry JP Channel yang bekerjasama dengan The Tera Institute of Indonesia. Pembekaman pertama pada Mbak Nurma sudah selesai. Dan bekerja sama dengan Rumah Sehat Tera Afiat